wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa baru Universitas Trunojaya Madura, Prodi Hukum Bisnis Syariah dari Fakultas Keislaman Angkatan 2021. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya masih semangat dong. Hari ini hari pertama ospek Prodi dinamakan Ormaisya, Orientasi Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2021. Kali ini saya akan menemani kalian berbincang-bincang dengan Bapak Muhammad Hipeni, salah satu dosen dari Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Bapak Muhammad Hipeni ini adalah Korprodi dari Prodi Hukum Bisnis Syariah. Kali ini saya sudah bergabung dengan Bapak Muhammad Hipeni, Korprodi Prodi Hukum Bisnis Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Wahyu Afida dari Prodi Hukum Bisnis Syariah semester 3. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat hidup dari Bapak Muhammad Hipni. Dengan nama lengkap Muhammad Hipni, dengan riwayat pendidikan SDN 2 Gunung Sereng Kuanyar Bangkalan, MTSN Bangkalan, MAKN Denanyar Jombang, S1 YIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ahwal Syaksiyah, dan S2 YIN Sunan Ampel Surabaya konsentrasi Syariah, dan lulus pada tahun 2008. Selain itu, Bapak Muhammad Hipni juga menempuh pendidikan non-formal antara lain Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Hidayah Gunung Sereng, Pondok Pesantren Al-Kaukab At-Turi, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif dan Anyar Jombang, Pesantren Luhur Al-Husna Surabaya. Selain itu, Bapak Muhammad Hipni juga mempunyai karya ilmiah loh, banyak sekali karyanya. Antara lain, Budaya Tanean Lanjeng dalam Pernikahan Kerabat di kalangan keluarga Pondok Pesantren Bangkalan, terbit di Jurnal Pamator Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2015. Selain itu, Bapak Muhammad Hipni juga mempunyai 2 buku yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Literasi Nusantara dengan buku ajar metodologi penelitian hukum bisnis syariah berbasis praktik. Selain itu, ada juga buku Thank You My Backpack diterbitkan oleh Literasi Nusantara pada tahun 2020. Baik Pak, ini kan ada mahasiswa baru pada tahun 2021. Nah, kan ada beberapa mahasiswa baru tentunya yang belum mengenal tentang Prodi HBS, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, apa sih Pak HBS itu, Pak? Ya, oke. Terima kasih Mbak Lailatul Qadari ya. Lailatul siapa? Lailatul Wahyu Afida, Pak. Oh, Mbak Lailatul Wahyu Afida. Karena kata orang itu nggak kenal nggak sayang ya. Iya Pak, benar. Oke, ya. Teman-teman mahasiswa baru yang berbahagia, Anda tidak salah pilih. Selamat bergabung. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung dengan Prodi Hukum Bisnis Syariah. Hukum Bisnis Syariah adalah sebuah prodi yang mempunyai kompetensi. Kemarin sudah dijelaskan ya sama Pak Adiono ya? Iya Pak, mungkin sudah sedikit dijelaskan. Oke, kita mempunyai khayalan, mempunyai visi kalau bahasa kerennya, bahwa visi itu diterjemahkan dalam misi. Di antara misinya adalah mencetak mahasiswa yang selanjutnya mahasiswa itu mampu dalam hal keilmuan, baik itu di dalam bidang keislaman, kesyariahan, atau dalam bidang ilmu konvensional, khususnya hukum bisnis syariah. Saya katakan Anda tidak salah pilih karena Anda akan memahami, mampu mempraktikkan apa itu hukum bisnis syariah, yaitu ada hukum bisnis konvensionalnya, ada hukum bisnis syariahnya. Gampangnya begini, Prodi Hukum Bisnis Syariah adalah program studi yang mempunyai cita-cita menghasilkan mahasiswa yang kompeten dalam bidang hukum tentang bisnis syariah. Gitu ya. Jadi nanti yang harus dikuasai nanti apa? Ya hukum bisnis secara umum dan hukum bisnis syariah.
Hukum bisnis syariah itu kalau di dalam bahasa kitabnya kita kenal dengan fikih muamalah. Nah, nanti kita fokusnya di fikih muamalah. Tapi juga kita akan berfokus di hukum kaitannya undang-undang yang bersifat bisnis konvensional. Kita akan bahas tentang apa itu namanya fatwa-fatwa MUI. Kita akan bahas tentang hukum perdagangan, hukum perikatan. Jadi sampai di sini akan dicetak bagaimana mampu menguasai dua dunia. Dunia hukum bisnis secara umum konvensional dan dunia hukum bisnis syariah. Jadi dunia dapat, surga katut. Nah, gitu. Atau surga kita usahakan, dunia katut. Nah, itu berbeda dengan yang lain. Barangkali ya dunianya saja, belum tentu akhirnya kena. Kalau akhirnya kita cari, dunianya katut. Kan gitu ya. Oke, itu. Nggih, Pak. Kan ini di Universitas Trunajaya Madura kan universitas bisa dibilang umum ya, Pak. Ada Ya. Fakultas Keislaman. Kenapa sih, Pak, kok ada Fakultas Keislaman di Universitas Trunajaya Madura? Mungkin bisa dijelaskan sejarah singkatnya begitu, Pak. Oh ya. Itu kan keren toh. Kita kalau musim zaman sekarang ini suatu yang jarang itu kalau prinsip ekonomi semakin jarang maka akan semakin dicari, gitu kan? Semakin Iya, jarang maka semakin mahal. Nah, itu titik tekannya kita di situ. Kalau ditanya bagaimana sejarahnya, sejarahnya begini bahwa UTM ini kan ada di tengah pulau, ada di pinggiran Pulau Madura yang mempunyai budaya, karakter sosial yang erat dengan keagamaan. Jadi kalau ada unsur baru masuk di Madura, seharusnya kan menyesuaikan dengan karakter budaya Madura. Kalau karakter budaya Madura menurut banyak penelitian itu merupakan entitas masyarakat yang erat kaitannya dengan hukum Islam, dengan agama. Maka kalau UTM hadir di Madura, maka selayaknya lah mengadopsi nilai-nilai keislaman. Nah, nilai-nilai keislaman itu terlembagakan dalam sebuah fakultas keislaman. Jadi semangatnya Fakultas Keislaman di UTM ini mempertahankan nilai budaya yang erat kaitannya dengan keislaman, dengan syariah, dengan Islam. Maka harus ada itu. Jadi kalau UTM tidak ada Fakultas Keislaman, nah berarti bukan universitasnya orang Madura. Orang universitasnya orang Papua, kan orang mana kan? Kalau orang Madura UTM, maka UTM itu baru menjadi universitasnya orang Madura kalau ada unsur Islamnya. Lah di sini dilembagakan majunya ada Fakultas Keislaman. Itu. Jadi unik. Kalau kata Kunto Wijoyo, Madura adalah unik. Nah, dalam penelitiannya Kunto Wijoyo itu kan ada pengantarnya itu Madura is unique. Madura adalah unik. Itu keunikannya. Salah satu keunikannya bisa kita lihat di dalam sistem struktur pendidikan di UTM. Kalau umumnya di negeri itu nggak ada fakultas keislaman, nggak ada fakultas yang bersifat agama Islam. Nah, di UTM ada. Kenapa? Karena ada di Madura itu. Makanya Anda yang ada di Fakultas Keislaman sebenarnya membawa nilai moral yang sangat tinggi, yang sangat agung, yaitu tidak hanya mempertahankan, memperjuangkan nilai-nilai keislaman yang ada di masyarakat Madura. Jangan sebaliknya, jangan membawa nilai yang tidak islami ke dalam Madura. Atau orang Madura meniru-niru yang tidak islami. Itu ya, itu prinsip dasarnya. Jadi ada nilai budaya, ada nilai cita-cita, ada nilai sosial yang terkandung dalam fakultas ini. Ya Pak, berarti unik sekali ya Pak, baru ada Sangat unik. Fakultas Keislaman di perguruan tinggi negeri.
Unik sekali. Karena unik kita Nggih. menjadi mahal, maka jangan minder. Karena unik kita dicari orang. Dari beberapa FGD yang kita lakukan, para pengusaha itu menginginkan karyawannya, kita sudah melakukan FGD, banyak kali kita mengadukan FGD di antaranya yang diinginkan oleh para pelaku usaha itu mencita-citakan mempunyai pegawai yang mempunyai karakter keagamaan yang kuat, mempunyai nilai judul apa namanya, jujur, amanat. Nah, itu yang diinginkan. Maka nilai-nilai itulah yang harus kita pertahankan dan harus kita perjuangkan di fakultas ini. Jangan sebaliknya, malah kasih contoh yang nggak baik. Ya, itu salah itu. Oke ya. Nggih. Fakultas Keislaman ini berdiri pada tahun berapa, Pak? Mungkin Nah, bisa itu saya agak dijelaskan lebih lupa. rinci. Oke, awalnya itu kan fakultas sebenarnya kalau Anda akan bertanya kepada pelaku, karena saya masuk di sini kan tahun 2014. Saya masuk di Fakultas Keislaman ini tahun 2014. Lah, rintisan Fakultas Keislaman ini sudah dimulai sebelum itu. Jadi saya sebenarnya bukan pelaku sejarah dari awal. Pelaku sejarahnya itu bisa nanti tanya pada Bu Dekan, dalam hal ini Bu Sofi Unahido, bisa juga bertanya kepada Pak Musif, mantan Korprodi, bisa bertanya pada Bu Laila. Mereka itu adalah perumus apa namanya, peletak dasar daripada Fakultas Keislaman. Tapi setahu saya bahwa proses menuju ke sana sudah lama dilakukan, diantaranya pada tahun 2012 bergabung dengan apa itu namanya, bergabung karena belum ada fakultas, maka digabungkan dengan FISIB. FISIB waktu itu dekannya adalah almarhum Pak Amir Hamzah. Terus tahun 2012 masih, terus 2013 baru mulai diakuilah prodinya, maka digabungkan ke FISIP. 2016 2014 sudah mulai ada turun apa namanya SK tentang fakultasnya. Tapi lebih pasnya, karena menceritakan sejarah kalau bukan pelakunya jadi kurang kurang asik gitu loh. Kurang kurang jiwanya kurang meresapi, makanya barangkali nanti bisa ditanyakan ke Bu Sofi sebagai dekan dan pelaku sejarah, karena beliaulah pelakunya, akan lebih enak kalau mendengar langsung dari pelakunya. Tapi yang jelas dari mulai 2012 sudah mulai ke sana, arah pembentukan fakultas. Sebelum kita berdiri fakultas, kita ada namanya prodi, itu dititipkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya FISIP. Setelah beberapa tahun 2014 atau 2016 maka terbentuklah fakultas, kemudian kita berdiri sendiri fakultas yang ada di sekarang ini 2016 kalau tidak salah gitu ya. Nggih, Pak. Sebagai mahasiswa baru, tentunya kan mereka kepo nih, Pak. Apa sih kurikulum yang diterapkan di Prodi Hukum Bisnis Syariah? Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, kurikulum yang diterapkan di Hukum Bisnis Syariah itu seperti apa? Ya, kurikulum hukum bisnis syariah sejatinya tidak terlepas daripada cita-cita tadi. Cita-cita tadi kan mencetak mahasiswa yang satu menguasai ilmu sosial, ilmu konvensional, bisnis konvensional, yang satu menguasai bisnis syariah, kan itu. Lah, dari turunan cita-cita ini kita merancang sebuah kurikulum yang gunanya untuk memperoleh kedua-duanya. Kita ambil contoh. Saya bisa share screen atau cukup ngomong aja biar lebih mudah? Cukup bicara aja, Pak, biar lebih mudah. Oke, bicara saja. Oke, kita ambil contoh. Kalau kita bertransaksi
kalau kita bertransaksi bisnis misalnya, maka tidak lepas yang namanya akad. Akad ya. Di dalam syariah ada akad. Ada akad. Karena ada akad, otomatis kita harus tahu ilmunya. Dari mana kita tahu? Maka kita tahu akad itu dari yang namanya kita dari mata kuliah, dari ilmu yang selanjutnya kita rumuskan menjadi mata kuliah. Mata kuliahnya fikih muamalah. Nah, karena kita fokusnya hukum bisnis syariah, maka fikih muamalah kita gemuk kan? Jadi ada fikih muamalah 1, ada fikih muamalah 2. Ditambah lagi ada namanya fikih muamalah kontemporer. Jadi banyak ilmu tentang hukum bisnis syariah. Ini terkait dengan bisnis syariahnya. Terus bisnis umumnya gimana? Sekarang gampangnya begini, orang berbisnis tidak hanya terkait dengan sah tidaknya menurut agama. Betul? Nggih, Pak. Karena kita berada di dalam naungan sebuah negara, berada di dalam sebuah negara, negara itu mempunyai sistem perundang-undangan sendiri. Nah, sistem ini kita didukung dengan disiplin ilmu tertentu. Itu namanya ilmu hukum. Kalau secara garis besar ada hukum. Karena kita adalah bisnis, maka kita akan berbicara tentang undang-undang perdagangan misalnya. Maka ada mata kuliah hukum perdagangan. Karena kalau bisnis ada namanya perikatan, ada namanya hukum perikatan. Demikian juga aspek bisnis itu kan tidak hanya saling bertukar kan selesai. Nanti terjadi permasalahan misalnya, satu itu ada one prestasi, yang satunya tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Bagaimana bersengketanya? Bersengketanya akan dibawa ke pengadilan. Pengadilannya di mana? Pengadilan agama. Itu ada ilmunya juga. Nah, kami bekali nanti mahasiswa dengan hukum acara pengadilan agama. Bagaimana pengadilan agama di Indonesia, sejarah pengadilan agama di Indonesia. Tidak orang memahami itu tidak serta-merta langsung paham tentang bisnis. Pengantarnya bagaimana? Bagaimana mengetahui potret hukum secara umum di Indonesia? Maka kita beri bekal dengan pengantar hukum di Indonesia. Bagaimana hukum peradilan agama di Indonesia? Pengantar semua itu. Terus nanti misalnya ada problematika bisnis yang baru. Misalnya, kita ambil contoh sekarang marak tentang jual beli online. Pak, bagaimana hukumnya dalam Islam? Kita belajar di fikih muamalah. Terus bagaimana kita mengetahui bahwa hukum ini boleh apa tidak? Kita belajar bagaimana kita mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Maka kita akan berikan ilmu namanya usul fikih. Bagaimana cara mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Pak, kalau nggak paham, bagaimana caranya memahami Al-Quran dan hadis? Kalau tidak paham, tidak hafal dulu terhadap Al-Quran dan hadis, maka kita berikan mata kuliah tahfidz Al-Quran, ayat ahkam. Kita juga berikan mata kuliah tahfidz hadis ahkam. Bagaimana menghafal ayat tentang hukum di dalam Al-Quran, bagaimana menghafal tentang hadis hukum di dalam As-Sunnah. Semua kita berikan. Jadi dagangan kita ini komplit. Komplit sekali, Pak. Jadi sangat komplit. Banyak sekali yang akan dipelajari oleh teman-teman mahasiswa baru, terutama prodi hukum bisnis syariah, begitu nggih, Pak? Sangat banyak, komplit. Jadi kalau Anda mau masuk ke supermarket, ya silakan pilih. Kalau kita supermarketnya karena banyak tawarannya, ya kalau mau ke minimarket ya silakan. Jadi masuk prodi HBS ini beli paket komplit gitu, Pak. Paket komplit. Paket komplit.
Paket Sekali komplit. masuk dapat 3 pelajaran, hukum, bisnis, dan syariah sekaligus. Sekaligus susah. Kalau untuk mencari itu susah. Kita ambil contoh ya, fenomena pendidikan kita, baik itu tingkat PAUD, TK, sampai tingkat SMA, sekarang itu trennya itu belajar kepada lembaga-lembaga keislaman, ya kan? Lembaganya ke sana. Sekarang SD ini, terutama di tempat kami ini, SD kekurangan siswa yang banyak itu yang lembaga agama-agama. Makanya masuk di sini sudah tepat. Apalagi kita di Madura, insya Allah murah daripada yang lain kan. Iya Pak, Kurang apa murah kita ini? sekali, terjangkau, dan banyak pelajarannya, hukum, bisnis, dan syariah, paket komplit, benar-benar komplit banget Pak. Komplit, STMJ. Nah ini kan biasanya Pak, ada teman-teman mahasiswa baru mungkin yang minder terkait kok masuk ke Fakultas Keislaman sih. Gimana sih Pak cara memotivasi mereka supaya mereka tuh nggak minder bahwasanya kok masuk di Fakultas Keislaman gitu Pak? Ya tinggal gini aja. Kalau begitu ya saya cuman buy one get two. Bahkan setidaknya buy one get three. Iya. Beli satu dapat dua. Bahkan kalau di kita beli satu dapat tiga kan. Kalau mereka kita ambil contoh lah. Tapi bukan yang di UTM ya, nanti bahaya kita. Kita ambil yang tidak semacam kita, misalnya di satu bidang tertentu. Misalnya, maaf ya, ini masih ini. Misalnya kita ambil prodi tentang tari misalnya, karena nggak ada di mana-mana kan. Kalau nanti sebut prodi nanti bahaya kita. Prodi tari misalnya, kan dapatnya tari saja. Bagaimana cara memasarkan tari? Nggak dapat. Bagaimana kan kalau kita dapat agama, dapat umum, semuanya dapat kita. Jadi kalau memotivasi mereka, lu kok ke agama? Iya, karena sekarang agama menjadi cewek seksi di dalam pendidikan Indonesia. Masalah nanti Pak, bagaimana peluangnya? Peluangnya kerja itu kita sama-sama banyak. Misalnya di hukum ada, kita di hukum syariah juga ada. Ini banyak. Nanti mungkin ada materi lain ya tentang peluang hukum bisnis syariah. Nggih Pak, berarti nggak salah banget gitu Pak. Istilahnya Gak buy salah one banget. get three. Iya, Buy buy one one get get three three. dengan harga terjangkau. Terjaga iyalah. Ya, bandingkan dengan yang lain itu kan cuman taunya itu saja. Kalau mau lebih ekstrim lagi, kalau kita ke hukum prodi Fakultas Keislaman misalnya, kita cari akhirat dunia katut. Kan gitu. Kita cari akhirat dunia katut. Kalau yang lain cari dunia akhirat belum tentu katut. Nah gitu. Nggih Pak. Nah ini mungkin sedikit aja penjelasannya Pak. Mungkin bisa lanjut pas perkuliahan nanti Pak ya. Mungkin ada sedikit penutup untuk adik-adik maba tahun 2021 dari Bapak Muhammad Ibni sendiri. Sebelum kita akhiri acara berbincang-bincang ini Pak. Oke. Yang pertama bahwa Anda tidak salah pilih ada di sini, bahwa Anda di sini berada di prodi yang tepat, prodi yang akan mengantar Anda sukses dalam agama, sukses akhirat, dan sukses sekaligus sukses di dunia. Asalkan ini satu, bahwa hukum bisnis syariah didirikan dengan niat mulia. Ketika Anda masuk di sini, pertahankan niat awal kalian, yaitu menuntut ilmu sebenar-benarnya, menuntut ilmu dengan seikhlas-ikhlasnya. Saya yakin ke depan tidak akan susah kalau urusan dunia itu. Karena kita mencari akhirat, pasti dunia katut.
Jangan sebaliknya, ini yang sangat ini, jangan sebaliknya. Karena kita berada di lingkungan umum, mas awal pertama kita di Fakultas Islam ini mencari nilai-nilai keislaman, tapi berhubungan dengan nilai-nilai yang lain, dengan nilai yang lain, dengan orang-orang umum yang lain, maka jadikan perbuatan yang tidak baik itu ancaman itu sukses lebih besar daripada yang benda di jalur yang bersih di bawah gampang itu dosanya lebih besar. Itu ya. Itu penutup dari saya bahwa Fakultas Keislaman didirikan dengan nilai niat yang mulia, maka selayaknya Anda ada di sini, pertahankan niat yang mulia kalian dan jangan pernah khawatir ke depan kehidupan akhirat Anda dan kehidupan dunia Anda akan sukses dan akan mendapatkan keinginan yang dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh ibu bapak kalian, dan dibanggakan oleh masyarakat kalian serta diri kalian sendiri. Itu. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru Prodi Hukum Bisnis Syariah, jangan minder. Kita tuh ada di Fakultas Keislaman dengan istilah yang dikatakan Bapak Muhammad Ibni, buy one get three dengan harga terjangkau, sekaligus mengejar akhirat, dunia pun ikut juga. Begitu nggih Pak nggih? Siap. Nggih. Mantap. Terima kasih Pak untuk berbincang-bincangnya pada hari ini. Mohon maaf kalau banyak kendala. Oke, siap. Mantap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Used to be so simple. Haven't got a clue as to